Halo adik-adik, selamat datang di YouTube channel Teman Belajar Online. Sebelum mulai video pembelajaran ini, untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya, agar kakak semakin semangat untuk membuat video-video pembelajaran. Halo adik-adik Teman Belajar Online, welcome back to my YouTube channel. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang kesebangunan dan kekongruenan. Materi untuk kelas 9 SMP. Apa yang dimaksud dengan kesebangunan? Kesebangunan adalah kesamaan perbandingan panjang sisi dan besar sudut antara dua buah bangun datar. Sifat-sifat dari kesebangunan adalah yang pertama, ukuran sudut yang bersesuaian itu adalah sama besar. Yang kedua adalah perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian adalah sama. Seperti apakah dua benda dikatakan sebangun? Kakak akan berikan contohnya seperti ini. Ada dua buah bangun datar persegi panjang, yaitu bangun datar ABCD dan PQRS. Untuk bangun datar ABCD yang pertama, nilainya adalah panjang AB-nya 16 cm dan panjang BC-nya adalah 4 cm. Sedangkan untuk persegi panjang yang kedua, PQRS, kita hanya mengetahui panjang QR-nya adalah 6 cm. Dapat kita lihat dua buah benda ini ukurannya tidak sama, ya. Tetapi mempunyai besar sudut yang sama, yaitu besar sudut untuk persegi panjang adalah 90 derajat atau disebut dengan siku-siku. Untuk sudut A itu akan sama dengan sudut P. Sudut B itu akan sama dengan besar sudut Q. Lalu sudut C akan sama besar dengan sudut R. Dan yang terakhir sudut D akan sama dengan besar sudut S. Untuk panjang sisinya akan bersesuaian, yaitu sisi AB itu akan bersesuaian dengan sisi PQ. Sisi BC itu akan bersesuaian atau sama dengan QR. Untuk sisi DC atau CD akan bersesuaian ya atau diperbandingkan dengan panjang sisi RS. Lalu yang terakhir panjang sisi AD itu akan dibandingkan atau bersesuaian dengan panjang sisi PS atau SP. Dapat kita tuliskan rumusnya seperti ini. PQ per AB. Jadi panjang yang besar ini akan kita bandingkan dengan yang lebih kecil, AB. Lalu sama dengan PS itu akan kita bandingkan dengan panjang AD. Jadi intinya dua buah benda dikatakan sebangun jika ada perbandingan antara benda A dengan benda B. Artinya dua buah benda itu panjangnya tidak akan sama persis. Untuk kongruen adalah dua buah bangun datar yang sama persis dan berukuran sama. Sifat-sifat dari kongruen adalah yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian akan sama besar. Dan yang kedua adalah sisi-sisi yang bersesuaian akan sama panjang. Jadi dua buah benda dikatakan kongruen, artinya dua buah benda itu akan berbentuk sama persis dan berukuran sama. Untuk dalil dua segitiga kongruen, yang pertama adalah kesamaan semua sisi-sisi yang bersesuaian, yaitu sisi, sisi, dan sisi. Kita gambarkan seperti ini, ya. Ketiga sisi ini akan sama persis dengan segitiga yang kedua. Jadi jika di sini panjangnya 6, dan 6 cm, maka panjang di sisi segitiga yang kedua juga akan sama, 6 cm, 6 cm, dan 6 cm. Yang kedua adalah kesamaan sisi, sudut, sisi yang bersesuaian, yaitu
Sudutnya ada di tengah ya. Dimulai dari sisi dulu, lalu sudut, dan sisi kembali. Ini akan sama dengan segitiga yang kedua. Lalu dalil yang ketiga adalah kesamaan sudut, sisi, sudut yang bersesuaian. Akan digambarkan seperti ini, sudut, sisi, dan sudut. Ini akan sama untuk yang segitiga yang kedua. Nah, jadi adik-adik sudah tahu bedanya antara kesebangunan dan kekongruenan. Untuk kesebangunan, panjang sisinya itu tidak sama panjang, tetapi mempunyai sudut yang sama besar. Sedangkan untuk kekongruenan, dua buah benda dikatakan kongruen, yaitu mempunyai panjang sisi dan sudut yang sama besar. Untuk pembahasan soal tentang kesebangunan dan kekongruenan, kakak akan bahas di video selanjutnya. Sekian video dari kakak, semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, like, dan share ya ke teman-teman kamu. Terima kasih.